Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai waktu Anda menyaksikan tayangan kami ini. Berjumpa kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mencoba menguraikan tutorial tata cara bagi pejabat pengadaan dalam melaksanakan pembukaan penawaran dan melaksanakan evaluasi penawaran. Nah, tahapan dalam pelaksanaan evaluasi untuk pengadaan langsung ini sebenarnya sama juga dengan dengan non tender, dengan tender maksud kami. Dimulai dengan evaluasi administrasi dan kualifikasi. Setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan terakhir dengan evaluasi harga. Setelah dilaksanakan evaluasi harga, maka pejabat pengadaan mengundang calon penyedia atau pelaku usaha untuk melaksanakan verifikasi data atau pembuktian kualifikasi dengan melihat dokumen-dokumen asli perusahaan seperti akta, izin-izin, bukti setoran pajak, bukti pengalaman yang dilengkapi dengan berita acara serah terima akhir, dan juga ya bukti-bukti lainnya yang diperlukan seperti NPWP dan laporan pajak tahunan. Nah, setelah itu apabila verifikasi dinyatakan selesai, maka pelaku usaha dan pejabat pengadaan melaksanakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Apabila tercapai kesepakatan, maka bisa dilanjutkan ke penetapan pemenang. Apabila tidak, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan pejabat pengadaan mengundang pelaku usaha yang lain. Nah, mari kita coba bersama, kita lihat. Pertama-tama tentunya login dulu dengan akun pejabat pengadaan masing-masing pada LPSC masing-masing. Nah, apabila telah masuk ke beranda, muncul paket-paket yang belum dilaksanakan ataupun telah selesai. Nah, paket yang akan kita lihat itu yang berada pada tahapan evaluasi penawaran. Kita klik pada nama paket, tulisan nama paket. Nah, akan nampak seperti ini. Nah, di sini berita acara evaluasi penawaran, berita acara hasil non tender. Nah, ini juga mengganti PPK. Tentu apabila terjadi pergantian PPK, mungkin karena mutasi atau pensiun dan bermacam hal lainnya. Nah, di sini nampak penawaran peserta, kualifikasi, surat penawaran, administrasi dan teknis, juga harga, dan masa berlaku dokumen penawaran. Kemudian selanjutnya kita klik evaluasi. Nah, seperti ini akan nampak. Kita klik pada nama peserta. Pertama sekali dilaksanakan evaluasi administrasi. Hal yang perlu dipahami, yang perlu diingat adalah bahwa masa berlaku penawaran yang diajukan oleh peserta tidak boleh kurang dari yang tercantum pada lembar data pemilihan. Apabila kurang, maka peserta dinyatakan gugur. Namun apabila berlebih, ya justru tidak masalah. Ya, kita anggap saja pesertanya memenuhi, lalu kita klik simpan. Oke, selanjutnya adalah evaluasi kualifikasi. Sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan berupa izin-izin usaha, TDP atau NIB, juga pengalaman pekerjaan sesuai dengan karakteristiknya, apakah itu pada divisi, kelompok, atau juga misalnya jasa konstruksi, pengalaman pada subklasifikasi, SBU yang dipersyaratkan, seperti itu. Silahkan dilihat dan dievaluasi. Juga ada SPT tahunan dan pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan juga fakta integritas. Nah, silakan kita klik seperti ini. Nah, berdasarkan pengalaman kami, maka error seperti ini memang terjadi. Mungkin ada sedikit gangguan pada sistem, maka cara yang dilaksanakan adalah terlebih dahulu kita melaksanakan evaluasi teknis. Nah,
silakan dibaca dulu ketentuan-ketentuan di evaluasi teknis seperti pada dokumen pemilihan atau IKP. Nah, kita lihat di sini di IKP ini diuraikan tentu saja tahapan-tahapannya, evaluasi administrasi dan kualifikasi teknis, klarifikasi dan dokumentasi teknis dan harga. Seperti ini. Nah, penawaran administrasi ditandatangani oleh pihak yang dimaksud di klausul 8.2, penawaran harga dan jangka waktu berlakunya, ya seperti ini. Tentu saja pelaku usaha dianggap telah menandatangani dokumen secara elektronik dengan mengirimkan dokumen penawaran. Nah, evaluasi kualifikasi juga seperti itu dengan sistem gugur. Dia dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keabsahan fakta integritas dan formulir isian kualifikasi. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi, apabila tidak memenuhi persyaratan maka gugur dan diundang pelaku usaha yang lain. Nah, teknis, evaluasi teknis, apa-apa saja yang di evaluasi teknis ini maka mengacu ke klausul sebelumnya, ada di klausul 8.3 ya, seperti ini misalnya, dokumen penawaran teknis untuk barang ada aspek teknis berdasarkan contoh brosur dan gambar, jangka waktu, penyerahan atau pengiriman barang, dan juga identitas, jenis, tipe, dan merek. Nah, walau pelaku usaha tentunya harus mensinkronkan semua ini. Identitas, misalnya saja identitas ditawar merek A, ternyata spesifikasi teknis yang ditawarkan merek B, tentu ini tidak sinkron dan bisa nantinya menggugurkan. Oleh karenanya perlu betul-betul dipersiapkan, diperhatikan agar jangan sampai terjadi kekeliruan dalam mengirimkan dokumen penawaran. Namun hal seperti ini sebenarnya juga bisa diatasi karena pengadaan langsung dapat menyebutkan merek karena pada pengadaan langsung tidak terdapat kompetisi atau persaingan. Hal ini dinyatakan sendiri oleh LKPP pada buku Tanya Jawab Pemaketan dan Pengadaan Langsung tahun 2014. Silahkan di browsing di Google, masih banyak sekali PDF-nya beredar, masih ada, dan juga versi cetaknya juga masih ada tersedia di kantor LKPP di Jakarta Selatan. Ya, seperti ini wajib dilampirkan spesifikasi barang, dilampirkan dengan contoh brosur, gambar. Di brosur di gambarnya nanti mungkin juga ada uraiannya, misalnya laptop misalnya memiliki prosesor Intel Core i7 misalnya, memiliki hard disk 500 GB dan 100 GB SSD misalnya, seperti itu, memiliki sistem operasi minimal Windows 8 atau Windows 10 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kita kembali ke evaluasi tadi. Apabila lolos maka memenuhi syarat maka diklik, dicentang semuanya. Nah, apabila tidak maka hal-hal yang tidak lengkap itu atau mungkin tidak kita centang sama sekali juga bisa, silakan diisikan alasan tidak lulus. Misalnya mungkin spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi pada dokumen pengadaan misalnya, seperti itu. Atau mungkin tidak menampilkan brosur, gambar, dan sebagainya. Identitas atau mungkin juga seperti yang kami sampaikan tadi, identitas yang disampaikan tidak sinkron dengan spesifikasi teknis barang yang disampaikan, dan seterusnya. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, apabila telah tersimpan, barulah kita bisa mundur ke evaluasi kualifikasi. Walaupun sebenarnya di SDP tahapannya didahului dengan administrasi dan kualifikasi. Nah, kita centang. Apabila tidak lulus juga diisikan, misalnya saja pengalaman, misalnya karena wajib memiliki pengalaman, ternyata dia tidak menampilkan pengalaman, maka kita centang dan diisikan bahwa tidak memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan, dan seterusnya, seperti itu. Oke, kita klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, setelah ini barulah kita bisa berlanjut ke evaluasi harga. Nah, evaluasi harga ini misalnya lebih mendetail ini untuk konstruksi. Pada standar dokumen pemilihan pengadaan langsung konstruksi,
itu setelah dilaksanakan koreksi aritmatik, maka pejabat pengadaan juga menghitung harga satuan penawaran dibandingkan dengan harga satuan HPS yang disusun oleh PPK. Apabila persentasenya lebih dari 110%, maka pejabat pengadaan mengundang pelaku usaha atau calon penyedia untuk klarifikasi. Apabila memang pelaku usaha bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa harganya memang seperti itu yang adanya di pasaran, maka harga dianggap tidak timpang. Namun apabila tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, maka harga dianggap timpang, dan nantinya pada saat pelaksanaan kontrak, apabila terjadi penambahan volume, maka volume tambahan itu akan kembali kepada HPS ataupun harga satuan HPS ataupun kepada negosiasi antara PPK dan si pelaku usaha. Sementara pengadaan lain tidak terlalu spesifik evaluasi harganya. Ya, kita klik saja lulus dulu, lalu klik centang memenuhi, lalu klik simpan. Nah, muncul data evaluasi harga telah tersimpan. Maka setelah ini silakan klik kembali ke hasil evaluasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah klarifikasi dan negosiasi teknis yang didahului dengan verifikasi. Maka kita kirim dulu undangan verifikasi. Nah, waktunya misalnya seperti itu, waktu tentu saja pada jam kerja. Tempat di kantor pejabat pengadaan. Yang harus dibawa adalah dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi asli perusahaan, ya, seperti akta, izin-izin, NPWP dan KTP direktur dan lain sebagainya. Yang harus hadir, ya, ini juga agar ditekankan sehingga nantinya menghindari terjadinya pinjam bendera atau hal-hal yang tidak diperkenankan lainnya. Maka yang harus hadir wajib adalah direktur atau kuasa direktur. Ya, seperti itu. Karena praktik pinjam bendera itu tidak sesuai dengan prinsip dan etika dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, selanjutnya klik kirim. Nah, undangan verifikasi berhasil terkirim dan akan muncul di bawah seperti ini. Nah, ini. Kemudian klik kembali. Nah, apabila pelaku usaha telah hadir, verifikasi, telah dilihat dokumen-dokumen penawaran aslinya gitu kan, dan juga telah lengkap, dan negosiasi juga telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah bagi pejabat pengadaan juga dianjurkan untuk melakukan klik verifikasi. Klik verifikasi di sini karena ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha nantinya. Apabila telah diverifikasi oleh pejabat pengadaan, maka pelaku usaha yang bersangkutan akan bisa terundang mengikuti tender cepat apabila kriteria isian tender cepat yang dibuat oleh Pokja Pemilihan sesuai dengan data-data yang telah terverifikasi. Misalnya pelaku usaha melampirkan pengalaman bernilai 100 juta rupiah misalnya pengadaan barang, dan ini memang pada isian kualifikasinya dilampirkan dan telah dilihat bukti aslinya setelah terimanya oleh pejabat pengadaan, maka apabila telah diklik oleh pejabat pengadaan verifikasinya, ketika ada tender cepat yang mempersyaratkan pengalaman minimal 100 juta, pelaku usaha tersebut akan mendapat inbox atau undangan pada aplikasi Sikap dan bisa mengikuti tender cepat. Ya, seperti itu. Kita klik konfirmasi langsung pun juga bisa sebenarnya, tapi bagi pelaku usaha mereka kehilangan peluang untuk nantinya terverifikasi dan bisa mengikuti tender cepat. Dan juga kemungkinan verifikasi ini nanti akan
mungkin akan bermanfaat suatu saat ketika adanya vendor management system, atau ya mungkin saja terjadi kebijakan yang lain, kebijakan di bidang peraturan pengadaan, perubahan kebijakan di bidang peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, kita klik saja verifikasi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, centang ini yang kami maksudkan tadi telah terverifikasi. Izin usaha. Nah, seperti ini, izin usahanya telah terverifikasi. Juga akta telah terverifikasi. Pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan. Nah, misalnya kita contohkan untuk memverifikasi, kita klik pada judul yang akan diverifikasi, misalnya ini akan muncul di bawah, klik verifikasi. Nah, ini pengalaman seperti yang kami sampaikan tadi. Misalnya ada pengalaman yang memang kita lihat bukti kontraknya dan sampai dengan serah terima, maka bisa kita klik verifikasi. Misalnya ini kita klik. Nah, silakan diverifikasi. Inilah nantinya menjadi bekal bagi pelaku usaha yang di tender cepat, karena tender cepat sangat menguntungkan bagi pelaku usaha karena yang dipersaingkan hanya harga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya apabila telah dilaksanakan verifikasi, untuk menetapkan pemenang kita klik dulu konfirmasi. Oke, apakah Anda yakin sudah melakukan verifikasi data penyedia? Oke, diokekan. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, kemudian apabila telah kita klik, maka pada jadwal klarifikasi dan negosiasi akan muncul di atas. Setelah kita konfirmasi tadi, muncul di atas penetapan pemenang. Nah, di sini kita klik. Urutannya adalah urutan pertama, lalu kita klik submit seperti itu. Oh ya, ini maksud kami apabila ada negosiasinya berbeda, maka silahkan dirubah dulu harganya menjadi sesuai dengan harga negosiasi. Misalnya ada sedikit negosiasi, klik submit. Seperti itu. Nah, kemudian silakan kembali ke informasi paket. Nah, akan muncul bahwa dia telah dibintangi pemenang hasil evaluasi. Nah, selanjutnya klik pengumuman pemenang. Lalu klik kirim undangan. Oke, nah selanjutnya kita cetak dulu, lengkapi ini berita acara evaluasi penawaran dan berita acara hasil non-tender. Berita acara evaluasi penawaran ini tanggalnya dibuat tanggal sama atau sebelum kita mengirim undangan verifikasi. Sedangkan berita acara hasil non-tender tanggalnya itu setelah kita selesai melaksanakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Ya, silakan diklik dulu cetak. Misalnya seperti ini. Tanggalnya tanggal sebelum menginginkan undangan misalnya. Lalu klik cetak. Nah, dia akan otomatis nantinya akan terdownload. Nah, agar di berita acara tadi juga menempel di sistem, kita klik kembali upload. Dan nomor yang masih sama, nomor tadi, kita ulang lagi. Tanggalnya juga. Nah, apabila telah selesai, lalu klik upload berita acara. Selanjutnya, berita acara hasil non-tender.
Nah, dengan tanggal setelah klarifikasi dan negosiasi teknis. Di blok dan copy saja. Di Ctrl C, nanti ketika kita upload lagi kita Ctrl V kan. Cetak, dia akan tersimpan. Lalu close. Nah, kita klik upload berita acara hasil non tender. Berita acara hasil pemilihan. Nah, seperti ini. Dengan demikian selesai tugas bagi pejabat pengadaan untuk melaksanakan evaluasi dan menetapkan pemenang. Selanjutnya silakan bagi pejabat pengadaan mengirimkan surat kepada PPK untuk memberikan hasil non tender, dan PPK nantinya sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia akan terlebih dahulu melakukan review terhadap hasil pengadaan langsung atau non tender yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan untuk memastikan dua hal. Yang pertama, apakah proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan yang kedua, apakah pelaku usaha memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, demikian dulu tutorial kami kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekiranya ada yang perlu didiskusikan, mohon komentarnya di bagian komentar, dan juga mungkin ada kritikan dan saran, dipersilahkan. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tutorial-tutorial lain. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.